semuanya, selamat Sabat untuk kita semua. Puji Tuhan, saya masih diberikan kesempatan untuk bisa menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang masih ada untuk bisa saya jawab di video kali ini. Tapi sebelumnya mungkin saya akan memberikan pernyataan terlebih dahulu bahwa saya ini bukanlah seorang mahasiswa jurusan teologi atau kependetaan atau yang lainnya gitu ya. Saya hanya mahasiswa ilmu komunikasi yang kebetulan dulunya bersekolah di luar Kristen dan sampai sekarang pun bersekolah di luar Kristen, dan saya mempunyai banyak sekali pertanyaan yang muncul dari teman-teman saya. Jadi kalau misalkan ada jawaban-jawaban saya yang kurang memuaskan karena tidak terlalu mendalam, mohon dimengerti karena saya hanya mahasiswa jurusan ilmu komunikasi yang hanya ingin menyampaikan jawaban dari Alkitab kepada teman-teman saya yang belum tahu tentang hal ini gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di awal video, dan saya mungkin akan menjawab pertanyaan yang muncul terkait hari perayaan Muslim kemarin, yaitu Idul Adha, sebuah perayaan yang memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim yang hampir mengorbankan anaknya. Pertanyaannya sederhana. Abraham adalah bapak semua orang percaya, bapak semua orang benar. Abraham mempunyai dua anak, yang pertama Ishak dari istrinya Sarah, dan yang kedua adalah Ismail dari istrinya Hagar. Ishak adalah generasi dari umat Kristen dan Ismail adalah generasi dari umat Muslim gitu. Jadi untuk Kristen dan Muslim adalah saudara. Kenapa? Karena kita satu bapak, teman-teman. Cuman yang jadi pertanyaan di sini adalah Abraham kan bapaknya orang percaya, umat Israel, umat Kristiani, dan umat Muslim. Tapi kenapa umat Kristen sangat asing tentang pengorbanan hewan? Sebelum pertanyaan itu dijawab, saya akan menceritakan terlebih dahulu tentang Nabi Adam, teman-teman. Manusia pertama di muka bumi, mempunyai pasangan yang bernama Hawa, yang diciptakan melalui tulang rusuknya, dan dia adalah orang yang memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau di Muslim adalah buah kuldi, dan akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa, teman-teman. Dimana kalau di cerita Alkitab mengatakan Adam dan Hawa dihasut oleh ular, dimana ular mengatakan kalau kamu memakan buah ini kamu tidak akan mati, tapi kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan tahu yang jahat. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Nah, setelah ia memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, di dalam versi Alkitab, Adam dan Hawa akhirnya mengetahui bahwa diri mereka telanjang, teman-teman. Saat Allah berada di dalam Taman Eden, Allah mencari Adam dan Hawa, teman-teman. Adam dan Hawa bersembunyi karena mereka malu kalau mereka tidak memakai pakaian. Dan di saat itu, Allah mengatakan, kalau engkau memakan buah ini, pastilah engkau mati. Saat Allah mengatakan, kalau kamu memakan buah ini, pasti engkau mati, Adam dan Hawa tidak mati, teman-teman. Ada yang menafsirkan hubungan mereka dengan Allah lah yang mati, tapi ada sudut pandang yang lebih menarik tentang hal ini, terkait juga dengan pengorbanan, teman-teman. Di dalam kitab Kejadian 3 ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Di sini kita tahu bahwa ada nyawa lain yang dikorbankan. Jadi saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, sebenarnya ada yang mati, teman-teman, yaitu binatang, untuk dipakai menjadi bajunya Adam dan Hawa. Ada binatang yang mati pada saat itu. Jadi apa yang dikatakan Tuhan itu tidak pernah sepele, teman-teman. Jadi saat ia mengatakan kamu harus mati, ya saat kamu tidak mati harus ada yang mati, teman-teman. Nah, itu yang saya ingin sampaikan dalam kitab Kejadian. Untuk lebih dalamnya,
kita mengetahui bahwa pengorbanan dikenal juga oleh bangsa Israel, di mana pengorbanan binatang menjadi salah satu hal yang sakral karena untuk penebusan dosa. Saat mereka melakukan dosa yang tidak disengaja, mereka harus mengorbankan binatang, teman-teman. Ada lembu, terus juga ada sapi dan yang lainnya. Semua ini dilakukan oleh bangsa Israel terus-menerus dengan pengorbanan binatang yang telah banyak mereka bunuh karena dosa-dosa mereka, dan mereka pun mempunyai sebuah ritual. Mereka percaya bahwa saat mereka melakukan dosa, tempat yang mereka huni akan menjadi najis, hingga ada yang namanya pentahiran, di mana pentahiran itu adalah bait suci. Di sana akan dipercikan oleh darah binatang yang telah mereka korbankan, sehingga mereka bisa kembali dianggap suci oleh Allah. Tetapi pada saat itu semua dilakukan, Nabi Yesaya sempat menjelaskan bahwa pengorbanan bangsa Israel ini sudah tidak dianggap baik lagi oleh Allah karena mereka mengizinkan kejahatan-kejahatan yang mereka buat secara sengaja, sehingga pengorbanan-pengorbanan seperti itu sudah tidak berkenan di hadapan Allah. Hingga Nabi Yesaya mengatakan bahwa nanti akan ada raja keturunan Daud yang akan menebus dosa manusia dengan hal yang sangat luar biasa. Raja ini akan menjadi hamba, dan ia akan menderita, dan ia akan mati karena dosa dari umat manusia, dan hidupnya akan diberikan sebagai korban persembahan. Jadi saat pengorbanan hewan sudah dirasa tidak layak lagi bagi Nabi Yesaya, ia mengatakan bahwa nanti akan ada raja yang datang, teman-teman. Pada saat itu Yesus datang ke dunia, teman-teman. Dia adalah keturunan Daud, dan ia menggenapi kata-kata Nabi Yesaya dan mengutip bahwa ia datang untuk melayani dan memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu tertulis di dalam Markus 10 ayat 45. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan kata tebusan itu mengacu kepada korban penebusan dosa, teman-teman. Itu kenapa banyak sekali kalimat di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus adalah domba Allah. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dan dengan suara nyaring mereka berseru, Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Pengorbanan Yesuslah yang menjadi sangat sakral dan kekal bagi umat manusia pada zaman sekarang gitu, apalagi untuk umat Kristen gitu yang percaya bahwa Yesus mati di kayu salib. Dan penyaliban yang Yesus alami disebut juga sebagai pentahiran terhadap dunia ini, bahwa tempat kita disucikan oleh darah Yesus, teman-teman. Dan tidak sampai di situ, 3 hari kemudian Yesus bangkit dari kematiannya, dan itulah yang mematahkan semua hukuman yang terjadi, dan hanya Yesus yang mematahkan kuasa kematian, teman-teman, sehingga ia menjadi korban yang selama ini selalu disimbolkan oleh pengorbanan sebelumnya seperti binatang dan yang lainnya, sehingga Yesus menjadi pengorbanan yang paling sempurna terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, teman-teman. Jawaban dari semua yang telah saya sampaikan ini, apakah berkaitan dengan pengorbanan yang dilakukan oleh umat muslim? Jika saya menanyakan tentang pengorbanan atau Idul Adha yang dilakukan oleh mereka, jawaban-jawaban baik telah saya dapatkan, seperti kami hanya memperingati tentang Nabi Ibrahim yang hampir mengorbankan anaknya dan digantikan oleh domba, teman-teman. Nah, sesuatu yang sakral bagi umat muslim ini sebagai sebuah berkat kepada orang-orang yang jarang mungkin merasakan memakan daging, teman-teman. Mereka menganggap bahwa ini bukan hanya untuk memperingati, lagi juga untuk memberikan berkat kepada orang yang jarang memakan makanan yang enak gitu. Jadi kegiatan ini tidak dilakukan oleh umat Kristiani karena umat Kristiani percaya bahwa korban tebusan yang sempurna sudah dilakukan oleh Yesus untuk dosa-dosa manusia. Kita tidak ada lagi pengorbanan binatang, kita tidak ada lagi sembelihan binatang, karena yang kita tahu dari bangsa Israel pertama kali sebelum adanya Kristen dan umat muslim,
mereka menggunakan korban sebagai penebusan dosa mereka. Namun pada saat Yesus datang untuk ke dunia ini, menghapus dosa dunia ini, menjadi domba Allah yang kekal, akhirnya dosa dunia sudah dihapuskan dan pengorbanannya adalah korban yang kekal dan yang terakhir, teman-teman. Jadi apa ritual yang dilakukan oleh umat Kristiani kalau misalnya penyembelihan sudah tidak ada? Yang kita lakukan adalah baptisan, karena saat kita masuk ke dalam air itu menandakan kita ikut mati bersama Yesus, dan saat kita keluar dari air itu menandakan kita bangkit dari semua yang telah kita lakukan seperti dosa-dosa kita atau kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita menjadi orang yang baru, manusia baru, dan manusia yang hidup sempurna di dalam Kristus Yesus. Ritual kami yang kedua adalah untuk mengingat pengorbanan Yesus. Yesus sendiri yang mengajak kita untuk memperingati pengorbanannya di kayu salib dengan memakan roti tidak beragi dan juga meminum anggur, teman-teman. Jelas anggurnya bukan anggur yang selama ini kalian pikirkan seperti wine dan yang lainnya, tidak. Anggurnya adalah buah anggur yang diperas, teman-teman. Jadi itulah ritual umat Kristiani, teman-teman. Bukan lagi pengorbanan, karena kita percaya bahwa korban telah digenapi oleh Yesus Kristus, teman-teman, di kayu salib. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan di dalam video ini. Sekali lagi, saya bukan jurusan teologi dan juga bukan jurusan kependetaan yang bisa membahas ini lebih dalam, tapi saya membuat video ini karena berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari teman-teman saya. Setidaknya saya tidak keluar dari jalur yang semestinya, karena jawaban-jawaban saya tetap didasari oleh ayat Alkitab. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan Tuhan memberkati. Hosana, haleluya.